Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada, yang sangat saya banggakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, pada sore hari ini yang insyaallah suasananya sedikit dingin karena habis hujan. Kita semua atau khususnya kami kru MB Channel Raden Beling bisa sowan atau bisa berziarah ke makam dan juga ke petilasan, yang mana tempat ini diyakini oleh warga yaitu petilasan daripada Raden Patah, seorang sultan atau seorang raja yang memimpin dan juga mendirikan kerajaan Demak yang berada di Jawa Tengah sana. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, alhamdulillah di sini sedikit akan kami urai. Kami akan mencoba menceritakan kahanan tempat yang berada di sini, yang mana informasi ini telah saya terima dari berbagai sumber, khususnya ya dari juru kunci ataupun dari teman-teman atau dari warga, yang mana konon tempat ini dulunya ini bukan, namanya itu bukan petilasan Raden Patah, tapi dulunya ini kalau nggak salah itu menurut warga sekitar, beliau mengatakan bahwasanya di sini dulu itu namanya ini Punden Sigit. Nah, Punden Sigit. Nah, kemudian lambat laun lama-lama ini nama Punden Sigit ini redup dan muncullah ini petilasan Raden Patah. Nah, petilasan Raden Patah. Entah bagaimana dulu ya, wallahu alam, saya nggak tahu. Akan tetapi di sini sedikit akan saya kisahkan atau sedikit akan saya ceritakan tentang kahanan yang ada di sini. Yang pertama tentang sosok makam yang ada di dalam situ. Yang berada di dalam makam situ itu ada dua versi.
ada yang mengatakan satu makam, ada juga yang mengatakan memang dua makam. Nah, tetapi secara bukti fisik di situ ada dua makam. Nah, yang bertuliskan di temboknya tadi atau di dindingnya itu Eyang Singorejo. Nah, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa di situ sebenarnya cuma satu makam. Yang berada di situ cuma satu makam. Tapi sebenarnya di sini banyak sekali makam sebenarnya, cuma tertimbun. Kalau dilihat dari apa ya, cerita-cerita yang dulu, kata orang-orang sih. Yang makam di situ itu dulu ini itu makam putri. Ada yang mengatakan namanya Eyang Paina apa siapa gitu, saya lupa. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang jelas di situ makamnya makam seorang perempuan. Nah, yang mana makam tersebut dulu katanya disuruh oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menjaga tempat sini. Nah, jadi seperti itu. Makam perempuan yang ada di dalam situ katanya dulu disuruh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menjaga tempat sini. Tempat yang berada di belakang saya ini, undakan batu bata ini. Nah, di belakang saya ini ada apa ya, tumpukan batu bata yang menyerupai bentuk candi, tapi ini dulu nggih, kalau menurut orang ya, ini bukan candi, tapi ini adalah sebuah masjid sebenarnya. Jadi di sini dulu itu masjid, atau musola atau apa ya, tempat ibadah orang Islam lah. Nah, akan tetapi masjid yang berada di sini itu ditenggelamkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Ditenggelamkan oleh Sunan Kalijaga. Yang mana itu dasar perintah daripada Raden Fata. Nah, kenapa kok bisa ditenggelamkan? Ya kemungkinan pada waktu itu ya banyak orang yang mengatakan, tadi sempat saya berbicara dengan sebagian orang yang berada di sini, tempat sini dulu memang sempat dipakai dipakai untuk tempat singgah. Ya termasuk Sunan Kalijaga juga, ya termasuk juga Raden Fata. Dan di sini beliau itu mendirikan sebuah masjid untuk digunakan dengan tujuan di samping ibadah untuk mengajarkan agama Islam. Nah, akan tetapi dulu warga sini sangat sulit gitu loh, sangat sulit untuk menerima ajaran Islam. Nah, bukan berarti Raden Fata tidak berhasil mendidik orang di sini untuk masuk Islam. Nah, ya kemungkinan karena Raden Fata ini seorang raja, seorang sultan, jadi beliau ini belum begitu sukses mensiarkan agama Islam di sini. Kemudian beliau kembali kemungkinan seperti itu, atau wallahu alam yang lain versinya, mungkin ada yang lain saya nggak tahu. Nah, kemungkinan seperti itu. Jadi Raden Fata sebelum belum sampai mengislamkan sebagian orang yang berada di sini, karena sulitnya orang di sini dulu. Akhirnya beliau ini karena tugas ataupun seorang raja, jadi beliau tuh harus kembali ke Demak sana. Nah, kalau ini memang benar-benar petilasan Raden Fata, ya kemungkinan besar iya, karena di sana juga ada adiknya, seperti di Terung Wetan itu ada kan, Syed Hussein yang menjadi Adipati Terung, kan dekat juga, nggak jauh. Kemudian gurunya Mbah Sunan Ampel di Surabaya kan dekat juga. Ya mungkin barangkali ketika dari Mbah Sunan Ampel terus beliau ini berjalan ke sini, akhirnya mengajarkan agama Islam, bisa juga. Kalau dilihat dari sistematisnya.
Nah, sistematisnya dari beliau ini menjadi seorang santri, menjadi seorang pengembara, dan juga menjadi seorang raja. Itu sahabat-sahabat MB Channel. Tapi yang jelas insya Allah menurut warga sekitar, cerita yang telah turun-temurun, ini dulu sebuah masjid yang ditenggelamkan atau yang dihilangkan mungkin, atau dimuksokan sama Kanjeng Sunan Kalijaga atas dasar perintah daripada Raden Fata. Ini sahabat-sahabat MB Channel dan Beleng. Dan setelah ditenggelamkan masjidnya, kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga merentah seorang perempuan yang makamnya di depan saya itu. Ada yang mengatakan makamnya Nyai Paina, atau siapa saya lupa tadi, mengatakan seperti apa. Seperti itu. Disuruh menjaga tempat sini, disuruh menjaga, disuruh merawat, bahwasanya ini adalah tempat sejarah. Nah, ini adalah tempat sejarah. Ini sahabat-sahabat, makanya Surabaya ini penuh dengan sejarah. Nah, Surabaya ini kota besar, Surabaya punya banyak sejarah, dan Surabaya juga apa ya, tempat makamnya Mbah Sunan Ampel, nah, yang pernah menjadi mufti Wali Songo. Nah, itu sahabat-sahabat MB Channel dan Beleng. Jadi petilasan Raden Fata ini insya Allah benar adanya kalau dilihat dari sistematis beliau, dari menjadi seorang santri jadi menjadi seorang raja. Mungkin beliau juga pernah singgah di sini, dan juga Kanjeng Sunan Kalijaga. Oke sahabat-sahabat MB Channel dan Beleng, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari panjenengan ada yang lebih paham tentang kahanan yang berada di sini, silakan Anda tambah-tambahi. Mungkin ada yang kurang dari saya, silakan ditambah di kolom komentar. Bahwasanya apa ya, mungkin oh itu bukan masjid, itu memang benar-benar candi ya, silakan, saya nggak tahu juga. Ini kan untuk warga-warga yang ceritanya ini mungkin sudah turun-temurun, bahkan juru kuncinya juga turun-temurun sahabat-sahabat ya. Di sana itu juga ada apa itu, lumpang yang katanya dulu itu dipakai apa ya, untuk menumbuk padi. Menumbuk padi. Itu. Dan juga ada katanya, ada yang mengatakan saya tadi, ada yang bilangi saya tadi, ketika saya omong-omongan tadi itu ada lumbungnya di sini dulu, dan juga ada sendangnya. Ada sendangnya, entah di mana sendangnya saya nggak tahu. Tapi ada yang mengatakan di sini dulu tak ada sendangnya. Ya mungkin sudah tertimbun oleh bangunan-bangunan, kan Surabaya terkenal padat penduduknya. Ini sahabat-sahabat MB Channel. Oke sahabat-sahabat MB Channel, mungkin cukup informasi yang saya sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, tolong jangan jadikan patokan ulasan saya ini, kisah yang saya sampaikan ini, karena belum tentu benar adanya ya, karena belum tentu benar adanya, karena kebenaran ini hanya milik Allah semata. Oke sahabat-sahabat, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Mungkin panjenengan mau sowan ke sini, silakan. Petilasan Raden Fata ini berada di Kecamatan Lakar Santri. Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Di Google Map insya Allah sudah ada. Silakan panjenengan buka GPS-nya dan ketik saja Petilasan Raden Fata Lakar Santri, insya Allah sudah muncul. Insya Allah sudah muncul di Google Map. Oke sahabat-sahabat MB Channel dan Beleng, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.